Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dina Pika, Silvi Aprianti, Cindy Emilia, serta Ratna Dewi. Saya sebagai moderator akan menjelaskan hubungan volume dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume, serta penjualan dan produksi. Biaya yang timbul untuk pengelolaan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual yang tinggi. Rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan biaya produksi. Pada giliran besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi. Saya akan membahas tentang titik impas. Titik impas atau breaking even point (BEP) dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh kerugian. Hal tersebut terjadi apabila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Perhitungan titik impas yang digunakan perusahaan memberikan banyak manfaat. Secara umum, perhitungan titik impas digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi. Titik impas atau breaking even point dapat dihitungkan menggunakan 2 metode, metode persamaan dan metode margin kontribusi. Metode persamaan adalah metode perhitungan titik impas dengan didasarkan pada persamaan penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Berikut rumus untuk menghitung titik impas dengan metode persamaan. Titik impas per unit sama dengan total biaya tetap, harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Titik impas penjualan sama dengan total biaya tetap 1 total biaya variabel dibagi total harga jual. Contoh kasus 1, PT Army memproduksi mesin motor. Harga jual per unit ditetapkan Rp30.000. Biaya variabel per unit Rp16.500. Dan biaya tetap per tahun Rp148.500. Maka titik impas dapat ditentukan sebagai berikut. Titik impas per unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 148.500 dibagi 30.000 dikurang 16.500 sama dengan 148.500 dibagi 13.500 sama dengan 11 unit. Titik impas penjualan sama dengan total biaya tetap 1 total biaya variabel dibagi total harga jual sama dengan 148.500 1 dikurang 16.500 dibagi 30 sama dengan Rp330.000. Agar perusahaan memperoleh titik impas,
maka harus menjual produknya sebanyak 11 unit atau senilai Rp330.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Afrianti akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ratna Dewi. Jadi, untuk contoh kasus yang kedua, soalnya PT JK yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Biaya tetap produksinya diketahui 100 juta dan biaya variabelnya 250.000. Harga jual per unitnya sebesar 500.000. Pertanyaannya, berapakah unit yang diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai titik impas? Titik impas per unit rumus titik impas per unit, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Total biaya tetapnya tadi diketahui 100 juta. Untuk harga jual per unitnya diketahui 500.000 dan biaya variabel per unitnya diketahui 250.000. Jadi 100 juta dibagi 500.000 dikurang 250.000 sama dengan 100 juta dibagi 250.000, hasilnya 400. Jadi PT JK harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit untuk mencapai titik impas atau break even point. Untuk menghitung titik impas penjualan agar mencapai BEP, rumusnya titik impas penjualan sama dengan total biaya tetap dibagi 1 total biaya variabel dibagi total harga jual. 100 juta rupiah 1 dikurang 250.000 dibagi 500.000, jadi 100 juta rupiah 1 dikurang 1/2, hasilnya 200 juta. Jadi PT JK harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta untuk mencapai titik impas. Selanjutnya, metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi biaya variabel. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap, dan apabila masih ada sisa akan menjadi laba. Jika margin kontribusi tidak cukup menutup biaya tetap, maka akan dialami kerugian. Pada saat titik impas telah tercapai, laba bersih akan meningkat sebesar margin kontribusi per unit untuk tambahan setiap unit yang terjual. Langkah pertama, kita harus mencari margin kontribusi menggunakan rumus sebagai berikut. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian yang kedua, kita harus mencari rasio margin kontribusinya. Rumusnya rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Untuk yang kemudian menentukan titik impas, rumusnya titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Untuk contoh kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Imelia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Imelia dari kelompok 5 ini menjelaskan contoh kasus. PTH memproduksi dan menjual suku cadang kasus untuk telepon genggam pintar. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan dengan format margin kontribusi untuk tahun yang baru saja berakhir. Contohnya ada di tabel. Tentukan titik impas dan metode margin kontribusi. Contohnya, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. 60.000 dikurang 45.000, hasilnya 15.000. Rasio margin kontribusi. Margin kontribusi per unit
dibagi harga jual per unit. Contohnya 15.000 dibagi 60.000 sama dengan 25%. Titik impas total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Contohnya 240 juta dibagi 25% sama dengan 960 juta. Jadi perusahaan harus memperoleh minimal 960 juta untuk memperoleh titik impas. Manfaat biaya volume laba untuk perencanaan. 1. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Membantu pemecahan masalah perencanaan seperti jumlah unit produk agar mencapai titik impas. C. Memungkinkan manajer perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak berbagai tingkat harga jual atau biaya terhadap laba. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.